Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Sebelum belajar, sudah siap kalian belajar hari ini? Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak masih ingat kalian tentang hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Sebagai warga masyarakat, kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sebagai warga masyarakat, kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Setiap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Karakter seseorang tercermin dalam tanggung jawabnya, baik terhadap dirinya sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Jenis tanggung jawab individu meliputi tanggung jawab terhadap diri sendiri, menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembang kepribadian sebagai manusia pribadi. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai masyarakat. Berikutnya, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Tanggung jawab terhadap Tuhan. Bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Perhatikan gambar bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Gambar yang pertama, itu adalah kita bekerja bakti bersama dengan masyarakat. Yang kedua, gambar menjaga pos kampling. Ini biasanya dilakukan oleh bapak-bapak pada malam hari. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menghormati. Setiap individu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Perhatikan gambar peta Indonesia. Indonesia termasuk negara yang berbentuk kepulauan, mempunyai banyak keragaman budaya, suku, agama, termasuk mempunyai keberagaman dalam bidang kegiatan ekonomi. Ayo anak-anak, apa arti kegiatan ekonomi? Oke, betul. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Yang pertama, perkebunan dan perikanan.
Yang kedua, peternakan. Yang ketiga, perikanan. Yang keempat, pertambangan. Yang kelima, kehutanan. Yang keenam, perdagangan. Dan yang ketujuh, perindustrian. Kita bahas satu persatu pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Ini adalah contoh gambar pertanian padi. Sebelahnya itu adalah contoh perkebunan teh. Selanjutnya, peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Yang biasa diambil hasilnya daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Kegiatan peternakan bisa dilakukan dalam skala besar dan skala kecil. Jenis peternakan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, peternakan hewan besar. Contohnya pada peternakan sapi. Yang kedua, peternakan hewan kecil. Contohnya pada hewan kambing. Yang ketiga, peternakan unggas. Contohnya ayam, bebek. Perikanan. Perikanan dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat terdiri dari perikanan air tawar dan air payau. Contohnya perikanan darat seperti budidaya lele, gurami, bandeng. Kemudian perikanan air laut contohnya pada udang. Kehutanan. Hutan berfungsi sebagai tempat berkembangnya fauna, resapan air hujan. Hutan di Indonesia berfungsi sebagai paru-paru dunia karena hutan di Indonesia sangatlah luas. Kondisi sekarang, hutan di Indonesia sudah mulai rusak. Ini adalah karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab menebang hutan secara liar, yang bisa mengakibatkan banjir. Perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Jenis perdagangan yang pertama, ekspor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Kedua, impor. Impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke dalam negeri. Yang terakhir, perindustrian. Industri adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Contohnya, ini industri benang yang bisa dijadikan kain. Kemudian contoh lagi, industri sepeda motor. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Diakhiri sama Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.